Dan memang benar, berdasarkan informasi terbaru yang resmi diumumkan oleh Kementerian Keuangan, pemerintah sedang menyiapkan skema penyesuaian besar untuk para pensiunan ESN, TNI, dan POLRI. Alasannya bukan sekadar janji politik, tapi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kesejahteraan pasca pensiun dan penyesuaian inflasi nasional tahun 2024 sampai 2025. Jadi ini bukan rumor, ini kebijakan nyata yang sedang difinalisasi untuk segera dicairkan. Tapi tentu tidak semua orang langsung paham bagaimana kenaikan ini dihitung, siapa yang berhak, dan kapan uang itu benar-benar masuk ke rekening. Banyak juga yang salah tafsir karena potongan berita yang beredar di media sosial. Maka di video ini kita akan bahas secara jujur dan lengkap mulai dari sumber resminya, simulasi perhitungannya, hingga kapan waktu pencairan yang sebenarnya. Karena di balik kabar naik 2 kali lipat ini, ada detail penting yang harus diketahui, agar Anda tidak salah paham dan bisa benar-benar menikmati hasil jerih payah masa kerja Anda dengan tenang di tahun ke-2025. Nah, setelah kabar mengejutkan itu ramai dibicarakan, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah benar pemerintah kali ini betul-betul akan mencairkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 2 kali lipat? Bukan rahasia lagi, sudah bertahun-tahun para pensiunan menanti kabar baik semacam ini. Setiap kali ada perubahan APBN, setiap kali Presiden berbicara tentang kesejahteraan ASN dan aparatur negara, hati para pensiunan selalu ikut berdebar. Karena bagi mereka, setiap kenaikan sekecil apapun punya makna besar, bukan sekadar angka di rekening, tapi simbol penghargaan atas masa kerja puluhan tahun yang penuh pengabdian. Kali ini sumber kabarnya bukan berasal dari media abal-abal atau pesan berantai WhatsApp. Informasi datang langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan penyesuaian besar dalam rencana belanja negara tahun ke-2025. Salah satu fokus utama mereka adalah menaikkan dak beli kelompok rentan dan memperkuat kesejahteraan pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Maka bukan tanpa alasan bila disebut bahwa tahun 2025 akan menjadi momentum penting bagi para purna abdi negara dalam rapat koordinasi terakhir antara Kemenkeu dan Taspen. Pembahasan soal kenaikan gaji pensiun menjadi salah satu topik prioritas. Pemerintah menilai bahwa selama 3 tahun terakhir kenaikan inflasi nasional tidak diimbangi dengan kenaikan tunjangan dan gaji pensiun secara proporsional. Artinya daya beli para pensiunan cenderung menurun, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Dari sinilah dasar kebijakan baru itu muncul. Menariknya, kenaikan kali ini tidak sekedar menambah nominal secara rata, tapi juga menyesuaikan dengan golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Ya, jadi bukan sistem kenaikan seragam, melainkan kenaikan proporsional. Misalnya pensiunan dengan masa kerja 30 tahun dan golongan keempat cenderung akan mendapatkan persentase kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan golongan kedua atau ketiga yang masa kerjanya lebih singkat. Ini dinilai lebih adil karena memperhitungkan kontribusi dan tanggung jawab selama masa dinas. Namun, yang membuat publik heboh adalah ketika disebutkan dalam laporan sementara bahwa kenaikan rata-rata bisa mencapai 2 kali lipat dibandingkan pembayaran tahun ke-224. Istilah 2 kali lipat, inilah yang kemudian menjadi viral di berbagai platform. Ada yang menafsirkan gaji pensiun naik 100%. Ada juga yang berpikir bahwa kenaikan akan diterima sekaligus dalam bentuk rapel besar di awal tahun 2025. Padahal kenyataannya sedikit lebih kompleks dari itu. Pemerintah merencanakan skema pencairan bertahap mengikuti jadwal penyesuaian sistem penggajian nasional yang juga berlaku untuk ESN aktif. JET sistemnya akan disesuaikan terlebih dahulu oleh Taspen dan PT Asabri agar tidak ada kesalahan data maupun perhitungan. Setelah itu, barulah dana kenaikan akan mulai dicairkan ke rekening masing-masing penerima. Kabar baiknya dalam rancangan APBN 2025 yang telah disetujui DPR pada bulan September lalu, alokasi dana untuk belanja pensiun naik signifikan hingga lebih dari 20 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Angka sebesar itu tentu tidak kecil dan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menunaikan komitmen ini. Lalu, bagaimana dengan jadwal pencairan? Berdasarkan informasi internal yang beredar, pencairan akan dimulai segera setelah penetapan peraturan pemerintah PP baru yang mengatur penyesuaian gaji dan pensiun ASN ke 2025. Biasanya proses administratif ini memakan waktu antara 1 hingga 2 bulan setelah PP ditekan Presiden. Artinya bila semua berjalan sesuai rencana, dana kenaikan bisa mulai dirasakan pada bulan Januari atau Februari tahun 2025. Dan jika ada rapel, kemungkinan besar akan disalurkan bersamaan dengan pembayaran bulanan pertama di tahun tersebut. Tentu saja setiap kali ada pengumuman seperti ini muncul pula berbagai informasi yang simpang siur.
Beberapa situs atau grup media sosial bahkan sudah menyebarkan file palsu dengan judul tabel kenaikan pensiun resmi 2025. Padahal Kemenkau sendiri belum merilis tabel finalnya secara publik. Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada dokumen yang beredar bebas di internet, karena bisa saja itu data lama yang dimodifikasi atau bahkan hasil editan yang menyesatkan. Untuk memastikan kebenaran informasi, langkah paling aman adalah memantau situs resmi Kemenko.go.id dan Taspenkol.id atau mengikuti pengumuman resmi dari kanal media pemerintah seperti TVRI, Antara, dan akun sosial media Kemenko. Di sanalah biasanya surat keputusan dan daftar resmi penerima disampaikan pertama kali. Namun di balik euforia kabar ini, ada satu hal menarik yang jarang dibahas. Mengapa pemerintah begitu fokus pada kesejahteraan pensiunan di tahun 2025? Jawabannya ternyata cukup strategis. Tahun depan Indonesia memasuki masa transisi ekonomi setelah beberapa tahun menghadapi tekanan global mulai dari pandemi, fluktuasi harga energi hingga ketidakpastian geopolitik. Pemerintah menyadari bahwa kelompok pensiunan adalah salah satu lapisan masyarakat yang paling terdampak karena pendapatan mereka tetap sementara harga-harga terus naik. Dengan menaikkan gaji pensiun, pemerintah berharap roda ekonomi di sektor konsumsi rumah tangga tetap bergerak, terutama di kalangan usia lanjut yang jumlahnya kini semakin besar. Selain itu, data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah pensiunan ASN, TNI, dan Polri terus bertambah setiap tahun dan pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 3,8 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar itu, kebijakan yang menyentuh kelompok ini otomatis berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Maka tidak mengherankan bila kenaikan gaji pensiunan kali ini dianggap sebagai langkah strategis, bukan sekadar simbol perhatian sosial. Namun tentu di lapangan tidak semua pensiunan langsung percaya. Banyak yang sudah terbiasa dengan janji-janji serupa di masa lalu, yang seringkali molor realisasinya. Mereka bertanya, apakah kali ini benar-benar akan cair tepat waktu? Keraguan itu wajar. Tapi berdasarkan catatan beberapa tahun terakhir, pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiun selalu dilakukan meski terkadang sedikit mundur dari jadwal. Misalnya pada 2023 penyesuaian gaji aktif diumumkan pada bulan Januari, namun rapel baru cair penuh pada Maret. Artinya jika pola serupa terjadi tahun ini, para pensiunan mungkin baru merasakan manfaat kenaikan sekitar Februari atau Maret tahun 2025. Sementara itu, dari sisi teknis, Taspen telah memastikan bahwa seluruh sistem pembayaran elektronik mereka siap untuk menyesuaikan nominal baru begitu keputusan resmi turun. Bahkan beberapa bulan terakhir, mereka sudah melakukan pembaruan data pensiunan melalui program Update Data Online yang mewajibkan setiap penerima manfaat untuk memperbarui informasi rekening dan alamat terkini. Langkah ini dilakukan agar tidak ada dana yang tertunda atau salah kirim saat proses pencairan dimulai. Selain kenaikan gaji pokok pensiun, kabarnya pemerintah juga tengah meninjau ulang skema tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional bagi pensiunan tertentu. Misalnya, bagi pensiunan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang sebelumnya mendapat tunjangan fungsional aktif, ada wacana untuk menyesuaikan kembali nilainya agar lebih relevan dengan beban hidup saat ini. Meski masih dalam tahap pembahasan, langkah ini menjadi sinyal positif bahwa perhatian terhadap kelompok pensiunan tidak berhenti di satu kebijakan saja, melainkan akan terus berkelanjutan. Sekarang bayangkan jika Anda adalah salah satu penerima manfaat dari kebijakan ini. Setelah bertahun-tahun mengatur keuangan dengan sangat hati-hati, tiba-tiba Anda mendapat kabar bahwa penghasilan bulanan Anda akan naik 2 kali lipat. Rasanya seperti beban sedikit terangkat, bukan? Banyak yang sudah memikirkan bagaimana mereka akan memanfaatkan tambahan itu. Sebagian ingin memperbaiki rumah, sebagian lain ingin membantu anak cucu. Ada juga yang hanya ingin menambah tabungan atau sekadar menikmati hari tua dengan sedikit lebih lega. Tapi tentu seperti halnya setiap kebijakan ekonomi besar, pasti ada konsekuensinya. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan ini tidak menimbulkan tekanan berlebih pada anggaran negara. Karena itu, Kemenku juga melakukan efisiensi di beberapa sektor belanja lain, agar tambahan dana pensiun ini tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka menyebut pendekatan ini sebagai rebalancing, yaitu menata ulang prioritas anggaran, agar belanja yang bersifat produktif tetap terjaga. Sementara belanja sosial seperti gaji pensiun tetap terjamin keberlanjutannya.
Bagi sebagian ekonom, langkah ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah berjasa dalam birokrasi negara sekaligus strategi fiskal yang cerdas. Karena ketika pensiunan memiliki daya beli yang kuat, konsumsi rumah tangga di daerah juga ikut meningkat. Uang pensiun itu akan berputar di warung, pasar, dan tokoh-tokoh kecil, menghidupkan ekonomi lokal yang sempat melambat dalam beberapa tahun terakhir. JTE, efeknya tidak hanya dirasakan oleh pensiunan, tapi juga masyarakat sekitar mereka. Tentu saja penting untuk tetap kita sadari bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu isu krusial adalah adanya kesenjangan yang terasa antara pensiunan ASN pusat dengan mereka yang di daerah. Dalam banyak kasus, perbedaan pada gaji pokok dan masa kerja bisa menciptakan selisih nominal yang cukup signifikan. Oleh karena itu, berbagai asosiasi pensiunan sudah bergerak mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat sebuah kebijakan pemerataan secara bertahap dengan harapan tidak ada golongan yang merasa tertinggal atau dilupakan. Usulan ini pun kabarnya sedang dalam kajian serius oleh BKN dan Kemenpan RB. Dan kita mungkin baru akan melihat hasilnya dalam evaluasi kebijakan di semester kedua tahun 2025 nanti. Sembari menunggu itu, di sisi lain, Taspen juga tidak tinggal diam dan terus berinovasi dengan memperkenalkan layanan digital baru untuk mempermudah para pensiunan dalam memantau hak-hak mereka. Melalui aplikasi Taspen Mobile, setiap penerima pensiun sekarang bisa dengan mudah mengecek rincian gaji, berbagai tunjangan, hingga melacak status pencairan rapel, semuanya tanpa perlu repot-repot lagi datang ke kantor cabang. Inovasi semacam ini jelas sangat membantu, khususnya bagi para pensiunan yang berdomisili jauh dari pusat kota besar. Pemerintah sendiri menyebut langkah ini sebagai bagian penting dari transformasi digital dalam pelayanan publik yang kini juga menyentuh generasi senior.